Dunia baru sudah hadir di hidup kita. Waktunya untuk bangun dan bangkit lagi. Perlahan, namun pasti. Tumbuhkan semangat. Hadapi berbagai tantangan. Sambut hari-hari yang baru. Dengan menatap ke depan, hargai proses, dan fokus pada tujuan. Manfaatkan segala kesempatan dengan sadar penuh dan niat untuk terus bertumbuh. Ikut mendorong kemajuan, menciptakan lebih banyak ruang, saling dukung dan menguatkan. Mengembangkan diri dalam setiap perjalanan. Saatnya bulatkan tekad, melangkah cermat. Tentukan pilihan yang tepat. Tegakkan kepala dan jalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Wujudkan semua impian. Permata Bank Wealth Wisdom 2022. Mindfully Recover. Halo, selamat sore Bapak Ibu para tamu undangan yang telah hadir secara virtual maupun yang sudah hadir di sini secara langsung pada hari ini dalam acara Wealth Wisdom Mindfully Recover dari Permata Bank. Senang sekali saya Rizka Andalina akan memandu sesi kali ini dengan tema adalah Investing in Life Simple Pleasures. Boleh kita berikan tepuk tangannya yang meriah ya, karena ini adalah sesi terakhir, jadi mari kita tetap semangat untuk mengetahui apa saja sih sharing yang akan diberikan di kelas ini. Dan kelas ini dipersembahkan oleh Permata Kartu Kredit dan disponsori oleh Air Asia Rewards. Dan sebagai informasi juga bahwa Wealth Wisdom diselenggarakan selama 2 hari dengan membawa lebih dari 35 speakers dalam 15 kelas dan 4 workshops. Jadi selain kelas ini secara paralel, sekarang juga tengah berlangsung beberapa kelas seperti Leading with Style dengan pembicara Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yaitu Bapak Emil Dardak. Kemudian di kelas lainnya juga ada All in the Family Transferring a Business to the Next Generation dengan beberapa pembicaranya yaitu Bapak Daniel Saputro, Private Business Consultant. Kemudian ada juga dari Marta Tilaar, Komisaris Utama Marta Tilaar Group dan Kilala Tilaar, CEO Marta Tilaar Group. Sementara itu di sesi kelas ini kita akan membahas mengenai Investing in Life Simple Pleasures. Jadi kita akan bersama-sama mencari tahu nih bagaimana sih caranya kita mengatur keuangan bisa tetap imbang begitu tapi juga tetap bisa menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan hidupnya seperti apa? Misalnya traveling. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap senang-senang tapi tidak boncos? Nah, untuk itu kita akan mengundang para narasumber yang sudah hadir di sini secara langsung. Di antaranya ada Mbak Likwina Hananto, Financial Planner, kemudian Mbak Andin Aisyah, musisi dan juga traveler. Kemudian ada Mas Arbi Winandar, Country Head of E-Commerce AirAsia Super App. Kalau begitu tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja saya akan mengundang ke atas panggung, yaitu Mbak Likwina Hananto, Mbak Andin Aisyah, dan Mas Arbi Winandar. Oke, ketiga narasumber sudah berada di atas panggung. Pasti Bapak Ibu para tamu undangan di sini pasti sudah pada tahu lah siapa sih ketiga narasumber saya di sini. Tapi di sini saya akan membacakan kembali singkatnya profil dari masing-masing narasumber. Yang paling ujung ini ada Mbak Likwina Hananto yang merupakan perencana keuangan dan investasi dengan latar belakang pendidikan finansial dari Curtin University of Technology Australia dan IPMI International Business School. Beliau juga pernah menjalani karir
berkarir sebagai banker sebelum mendirikan QM Financial, perusahaan yang menyediakan layanan perencanaan finansial, pelatihan korporasi, dan konsultasi pada tahun 2003. Dan Teh Wina ya, biasa dipanggilnya. Teh Wina ini juga aktif memberikan tips finansial di berbagai platform media sosial, dan juga aktif di bidang seni peran dan juga stand up comedy. Multi talenta sekali ya memang Teh Wina ini. Dan selanjutnya narasumber kita ada Mbak Andin Aisyah ya. Ini adalah seorang penyanyi, penulis lagu, artis, dan juga model dengan pengalaman tentunya lebih dari 20 tahun di dunia musik, merilis album musik pertamanya pada tahun 2000 di usianya yang ke-15, dan Mbak Andi ini juga pernah menerima sejumlah penghargaan di dunia musik, antara lain Anugerah Musik Indonesia dan juga Planet Music Award Singapura. Dan beliau juga kerap berpartisipasi dalam berbagai festival musik jazz dan berkolaborasi dengan musisi jazz internasional. Thank you Mbak Andi sudah hadir ke sini. Dan selanjutnya ini yang paling tampan ya kayaknya di antara kita semua perempuan-perempuan nih. Ada Mas Arbi Winandar yang merupakan seorang Country Head of E-Commerce AirAsia Super App Indonesia sejak tahun 2021 dan memimpin keseluruhan bisnis delivery AirAsia Food and Ride. Kemudian sebelum bergabung dengan AirAsia, Mas Arbi juga bekerja di perusahaan multinasional besar seperti Samsung, Danone, dan SC Johnson untuk pemasaran strategi, manajemen, dan perencanaan bisnis. Mas Arbi memegang gelar MBA di Institut Teknologi Bandung dan juga aktif dalam public speaking dan training dalam konteks bisnis dan e-commerce. Terima kasih banyak Mas Arbi sudah hadir di sini dan kita akan bersama-sama nih ngobrolin tentang bagaimana caranya bisa tetap balance antara mengatur keuangan dan juga menikmati kesenangan-kesenangan hidup ya, salah satunya yaitu adalah traveling. Jadi mungkin kita masuk ke basicnya aja deh. Basicnya itu sebenarnya bagaimana cara mengatur keuangan yang tepat. Nah, ada juga narsum yang tepat untuk membahasnya ya, yaitu Teh Wina. Teh Wina, boleh mungkin dimulai dengan bagaimana sih cara kita mengatur keuangan yang tepat, apalagi setiap usia itu kan punya prioritasnya masing-masing gitu. Nah silahkan Teh Wina. Makasih Rizka, ini udah agak berat ya, Desember kan ya besok, jadi ngomonginnya udah mau liburan kayaknya ya semuanya. Ngomongin investasi penting tapi ngomongin liburan juga penting. Aku punya materi ini sedikit gak terlalu panjang sih, judulnya Having Fun Tanpa Beban. Boleh tolong ditampilkan ya buat panitia. Jadi kita mau nunjukin kalau memang dunia itu penuh dengan apa ya, sekarang tuh masanya leisure economy gitu. Dengan kita 2 tahun merasa terkurung gak kemana-mana, kayaknya semua orang kayaknya punya jadwal liburan gitu. Tadi aku duduk bertiga sama Mas Arbi sama Andin di kursi udah sikut-sikutan mau liburan kemana, udah ngobrol gitu tahu. Aku agak random, aku target liburannya Garut. Beneran. Oke, ini nih leisure economy. Jadi dulu orang itu banyak kompensasinya tuh beli barang. Sekarang juga sih sebenarnya, tapi udah mulai geser. Jadi zaman dulu tuh sesuatu yang branded tuh kerasa banget. Kerasa nggak waktu lagi pandemi kemarin, aku tuh bener-bener ngeliatin orang sekitar aku banyak yang nggak pergi liburan, jadinya beli barang branded terus. Kayak dia punya extra power of cash-nya yang akhirnya tidak berhasil tersampaikan untuk pergi liburan, dipakai untuk beli barang-barang bagus. Tapi kemudian banyak orang yang berpendapat kalau mereka lebih suka experience daripada things. Ya juga ya, kayaknya zaman sekarang nggak terbeli gitu ya sama nggak tertukar gitu, experience sama things. Iya things itu menyenangkan tapi experience itu nggak bisa ditukar, sehingga akhirnya orang banyak yang senengnya ngabisin uangnya untuk traveling. Begitu pandemi terjadi kayaknya nih di 2022 bakal ada istilah baru namanya revenge leisure. Balas dendam, gak kemana-mana 2 tahun, oke mari aku kokang nih ya, duitnya sebanyak-banyaknya kita habiskan. Perhatiin tiket pesawat lagi menukik tajam ya, tinggi banget harga tiket pesawat belakangan ini. Dan nanti kita colek-colek kali sama Mas Arbi dikasih ini ya tipsnya gimana. Ini yang akhirnya banyak sekali mengkonsumsi pengalaman selama pandemi, mungkin masih ingat di awal-awal pada berbondong-bondong work from Bali. Saya nggak bilang benar salah kok, bebas-bebas aja kan asal duitnya ada ya. Jadi ini akhirnya kita menyediakan dana untuk bisa leisure economy. Nah, agar leisure tetap jadi
pleasure, jangan jadi beban. Apa yang harus disiapkan? Tentu saja harus menyiapkan rencana, ada anggarannya dan ada actionnya. Yang menakutkan adalah pada saat nanti endingnya tuh jadi pinjol, jadi pakai kartu kredit boleh loh ya, buat ibu-ibu dari Permata boleh loh kita mau pakai kartu kredit. Tapi tentu saja harus tahu kartu kredit itu ada batasannya dan harus dibayarkan tagihannya. Saya termasuk orang yang kalau traveling itu sangat mengandalkan kartu kredit. Tapi jadi jangan sampai leisure ini jadi unpleasurable. Mari kita pastikan dulu ini bisa terlaksana. Budgeting itu kayak apa sih? Ini budgeting yang pertama. Budgeting yang pertama itu adalah pengeluaran bulanan kita yang sehari-hari itu udah 4 pos, 10% minimum untuk menabung, 20% untuk leisure, 30% untuk cicilan utang, dan 40-60% itu untuk pengeluaran rutin kita. Nah perhatiin karena kita fokusnya hari ini mau ngomongin leisure, terutama untuk liburan, ada lagi namanya 5 pos pengeluaran liburan yang saya jadiin pegangan kalau lagi sering traveling. Bulan Oktober lalu saya sempat, Agustus saya sempat liburan ke Bali. Oktober tuh bawa orang tua udah sepuh umur 72-75, sekarang kan mereka lebih aktif liburan daripada kita kayaknya ya. Mama sama papa pengen liburan katanya. Oke, jadi kita pergi cruise kemarin itu sempat pergi cruise Singapura Penang. Seneng banget mereka. Apa yang dipegang ada 5. Yang pertama transportasinya. Naik AirAsia tentu saja ya Mas ya. Habis itu ada akomodasinya, nginepnya di kapal cruise tapi udah gitu kita extend di Singapura. Nah hotelnya tuh untuk berapa malam kita hitung lagi. Lalu ada namanya pengeluaran harian. Pengeluaran harian tuh tap di MRT-nya, si makan prata sama karinya, si makan chicken rice-nya, sarapannya, terus kemana-mana naik mobilnya, taksi online, itu semuanya untuk harian. Ada lagi yang rekreasi sama shopping, karena waktu itu perginya ke Singapura, rekreasinya misalnya bentuknya pergi ke theme park gitu. Atau kalau misalnya pergi ke Bali, memang ada tempat-tempat yang kita pergi kita harus bayar. Nggak selalu, tapi pasti kalau lagi liburan tuh ada destinasi khusus yang kita mau masuk, ada yang gratis, ada yang bayar. Terakhir shopping, jangan lupa budaya kita adalah ngerepotin orang lain kan. Jadi mari beli oleh-oleh sebanyak-banyaknya ngerepotin. Nah shopping ini disiapin dananya sehingga nggak merepotkan lagi. 5 pos pengeluaran liburan inilah yang kemudian bisa kita hitung dulu di depan supaya tahu berapa dana yang harus disiapkan. Karena berikutnya tentu saja kita harus tahu funding apa yang bisa disiapkan untuk si leisure expenses ini. Nah, funding your leisure and lifestyle itu bisa dari menabung dan juga bisa untuk berinvestasi. Yang big no-no adalah pakai utang. Jadi kalau ada yang boleh dilarang itu adalah ngutang demi liburan. Bukan berarti nggak boleh pakai kartu kredit ya, boleh pakai kartu kredit tapi kita tahu kapan tanggal jatuh temponya sehingga dia bisa terlunasi. Untuk urusan menabung karena dia jangka pendek kita bisa nyiapin sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Tapi mungkin ada liburan yang agak jauh misalnya mau ke Amerika atau mau ke Eropa gitu. Mungkin membutuhkan investasi dan waktu mengumpulkannya lebih daripada 1 tahun. Itu boleh disiapkan tapi tetap saja kalau mau liburan menghindari berutang. Nggak perlu sih, mending utang buat yang lain. Jadi aku nggak anti utang tapi daripada ngutang buat liburan mending utangnya buat nyicil rumah atau nyicil kendaraan bermotor. Itu lebih bermanfaat buat keuangan kita. Nah, we come to the digital age maka mau tidak mau kita harus jadi smart investor dan smart traveler. Nggak bisa lagi menggunakan hal-hal yang serba manual. Sekarang booking apa-apa itu udah harus digital. Bawa uangnya juga serba digital dan menjadi smart traveler karena pasti ya perlu apa-apa tuh sekarang semua serba digital. Mau itu di Indonesia atau di luar negeri semuanya apa-apanya di digital. Jadi disiapin gadgetnya, disiapin baterainya, handphonenya juga aman gitu ya, power banknya ada gitu, terus paket datanya beres gitu karena kalau enggak kita nggak bisa akses dunia digital ini. Ini akan sangat membantu kalau order-order semuanya lewat aplikasi malah lebih bisa dimonitor. Kalau zaman dulu harus ngeprint dulu lah, ditaruh di dalam tas, taruh lagi di mana. Sekarang semuanya in one app kita bisa lihat kelihatan tahu boarding passnya kah atau bookingan hotelnya kah semuanya akan kelihatan. Jadi ini hal-hal yang mesti kita lihat pada saat kita mau menyiapkan traveling in this digital age dan juga tentu saja memastikan leisure is for pleasure. Jadi jangan lagi leisure malah membawa buntung gara-gara harus bayar cicilan utang sesudah itu.
Thank you, gak panjang-panjang materi dari aku, semoga bisa bermanfaat. Aku kembalikan ke Mbak Rizka. Oke, penting ya jangan sampai berhutang untuk pergi liburan gitu. Nah kalau dari pengalaman Mbak Andin, ini berbicara sebelum Mbak Andin berkeluarga, waktu masih single. Waktu itu seperti apa sih cara Mbak Andin mengatur keuangan, apalagi untuk bisa tetap memenuhi hobi Mbak Andin berjalan-jalan atau traveling tersebut? Ya, sebenarnya terima kasih banyak sebelumnya Mbak Wina, ini tadi sangat-sangat singkat tapi sangat-sangat bermanfaat. Aku yakin juga untuk semuanya di sini dan aku juga. Ya pastinya memang ketika masih single di compare dengan sekarang sudah ada 2 anak, itu udah pasti sangat-sangat jauh berbeda gitu. Tapi memang by the time goes by kayaknya memang aku juga jadi banyak belajar gitu. Karena waktu single agak tidak memprioritaskan perencanaan gitu kan, karena oh ada duitnya ada, ininya ada gitu ya, udah gitu ya. Tapi begitu sekarang semakin kesini berarti kan aku sebagai manajer keuangan rumah tangga memang harus sangat disiplin untuk bisa ngepos-posin semuanya tuh sebisa mungkin pas gitu. Dan ya terutama juga kayak misalnya untuk liburan menjadi penting karena ya anak-anakku masih kecil-kecil gitu. Aku ada perasaan seperti ingin sekali bisa menghabiskan waktu bersama mereka sebelum nanti mereka nggak bisa lagi gitu. Atau aku yang nggak bisa nemenin mereka gitu. Jadi ini menjadi sangat penting. Tapi kalau ditanya di awal-awal tuh seperti apa? Di awal-awal sebenarnya kalau dibilang boros sih nggak boros gitu. Cuman nggak teratur aja gitu, jadi semburat gitu. Jadi waktu itu masih sesukanya aja lah ya. Sesukanya Ada aja. penghasilan langsung pergi liburan. Iya gitu. Atau ya sebenarnya lebih tidak dicatat dan tidak direncanakan gitu. Oke. Nah masih berbicara mengenai bagaimana sih kita merencanakan keuangan saat traveling. Mas Arbi, bagaimana nih kira-kira dari AirAsia sendiri bisa membantu orang-orang dalam merencanakan untuk traveling? Misalnya nih mungkin apakah ada promo-promo yang bisa dikumpulkan atau mungkin ada insentif perjalanan lain dari AirAsia gitu. Seperti apa Mas Ardi? Ya, sebenarnya waktu mau agree join event ini saya agak ngeri ya karena sebelahnya kan Mbak Wina ya. Kalau saya kan pasti pengennya orang bisnis tuh semakin banyak travelers, semakin pakai tiket AirAsia kayak Mbak Andin kan sudah pakai juga ya sebelum COVID. Jadi mungkin udah banyak tahu AirAsia ini memang sebenarnya secara maskapai kita pun baru 2 bulan lalu mendapatkan World's Best Low Cost Carrier for 13 consecutive years ya, jadi 13 tahun berturut-turut. Terima kasih. Kami sudah jadi maskapai terbaik dunia ya untuk kelas LCC. Nah di situ pun bukan tanpa alasan, jadi kami juga selalu memprioritaskan affordability, jadi value for money. Jadi orang itu kalau mau naik pesawat, kalau mau jalan-jalan, mau ke Swiss, kalau ke Garut belum ya. Tapi jadi inspirasi nih karena Mbak Wina. Tapi intinya adalah kita mau memudahkan semua orang untuk terbang. Makanya tagline Tony Fernandes kan now everyone can fly. Tapi tanpa mengurangi servis dan kualitas. Mungkin banyak audiens di sini juga sudah pernah naik AirAsia dan hopefully it's a good experience. Dan balik ke poinnya Mbak Rizka tadi, bagaimana sih mencoba menjembatani nih ya, biar tidak boros, nggak perlu ngutang di kota Mbak Wina. Jadi memang AirAsia punya banyak sekali produk, mungkin nomor 1 promo, saya rasa ya banyak juga yang melakukan promo-promo gitu ya. Cuma yang kedua mungkin saya menitik beratkan juga ke dalam insentif perjalanan tadi ya. Kalau kita di sini punya namanya Super Plus. Nah Super Plus ini bisa dibilang kalau dulu namanya Unlimited Pass atau ASEAN Pass. Jadi bayar cuma sekitar 2 juta sekian atau mungkin 3 juta sekian tapi bisa terbang dengan gratis. Nah, menarik sekali kan ya Mbak Wina dengan dibilang tadi smart traveler atau smart buyer, menurut saya yang seperti itu ya. Jadi value for money, bayar 2 juta selama 1 tahun bebas terbang gratis. Jadi ya promo hunter ini emang one of the tricks ya, one of the strategies gitu ya. Kalau emang mau tadi tetap dapat lasernya, tapi secara keuangan juga masih bisa wise ya Mbak Wina. So AirAsia ada sih buat menjembatani ini. Ditambah lagi AirAsia Rewards. Jadi AirAsia Rewards itu bisa kita bilang rewards ecosystem, jadi points. Mungkin sambil aku share sedikit, ini udah kelihatan screen-nya tapi sorry balik sebelumnya aja. Ya jadi AirAsia ini sudah
bertransformasi, yang dulu mungkin kita tahunya hanya airline, jadi sekarang sudah banyak sekali produk yang AirAsia Super App ini sediakan. Kita pun sekarang menjadi AirAsia Travel Super App. Jadi Travel Super App yang kita punya maskapainya sendiri ya. Dan ambisi kita sangat jelas, kita mau jadi nomor 1 di Asia Tenggara. Nah balik lagi, one of the products yang ada di screen itu paling kanan bawah ada Super Plus yang tadi saya bilang. Dan balik ke point rewards, tadi itu ada yang di tengah-tengah sini. Jadi sekarang mau booking hotel, mau booking pesawat terbang, bahkan pesawat terbang lain itu juga bisa di AirAsia. Ada lagi AirAsia Ride sekarang udah ada di Bali, AirAsia Food udah ada di Indonesia, di Jakarta, tepatnya Tangerang kalau mau coba udah bisa. Jadi nanti makanan udah bisa langsung datang ke rumahnya Bapak Ibu sekalian. Dan apa sih rewards tadi? Ya semua transaksi ini bisa nanti kemudian dipakai points-nya, jadi nggak perlu bayar cash. Jadi bisa free nih ya buat di AirAsia Ecosystem, betul Mbak Andin. Jadi menarik sekali ya, sekarang namanya AirAsia Super App. Kembali sekali lagi. Jadi ada banyak kemudahan ya yang bisa diberikan. Boleh mungkin berikan tepuk tangan juga ini atas kemudahan yang diberikan oleh AirAsia nih buat para traveler juga. Nah tadi Tamina sudah menjelaskan tentang porsi-porsi dalam mengatur keuangan. Tapi kira-kira nih sebenarnya yang cara terbaik dalam mengumpulkan budget untuk traveling itu apakah bagi para karyawan nih mungkin yang memang bergantung pada gaji setiap bulannya gitu. Apakah cara terbaik memang kita dengan mengumpulkan setiap bulannya sesuai dengan porsi yang ada atau bisa juga dengan cara berinvestasi dan jenis investasi apa nih yang pas? Kayak gimana tuh Mbak Teh Wina? Bisa banget dengan nabung biasa dulu, karena sebenarnya gini, untuk traveling itu paling enak kapan aja kita mau berangkat uangnya ada, itu udah paling enak kan. Ya nggak sih, ya nggak sih. Jadi jadi bikin nih satu rekening, aku bercandanya gini, rekening hura-hura tanpa huru-hara. Nah, jadi kita ngumpulin dulu sedikit demi sedikit dan selalu maintain balance di situ. Selalu ada saldonya di situ. Jadi kalau oke, hari ini bukan ke Garut ya, kita cari yang pakai pesawat ya. Misalnya mau ke Bali deh. Ya enggak mau ke Bali, mau ke Jogja gitu, naik pesawat atau naik kereta gitu. Yang bisa kita lakukan adalah lihat di rekening itu saldonya ada berapa, habis itu baru kita sesuaikan dengan si 5 pos tadi. Transportasi, akomodasi, harian, rekreasi sama shoppingnya. Karena kalau saldonya udah ada, kita bisa milih transportasinya mau yang kayak apa, akomodasi yang kayak apa, hariannya kayak apa. Yang repot itu kan adalah ketika udah banyak maunya tapi saldonya nggak ada gitu. Nah kalau ini misalnya yang deket-deket aja, Jakarta ke Bandung dalam sebulan sekali gitu misalnya, itu ngumpulinnya pakai gaji bulanan masih kekejar gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang penghasilannya masih fresh graduate, jadi penghasilannya belum terlalu banyak. Untuk dia pergi ke Bali dia butuh waktu dong, dia butuh waktu nabungnya mungkin jadi 6 bulan gitu misalnya. Nah kalau mau yang lebih jauh, AirAsia kemana berarti Mas? Bukan cuma ke Malaysia ya, ke Jepang gitu ya. Udah buka belum sih penerbangan ke Jepang? Nah udah terbuka tuh, udah buka berarti. Kita cari-cari ya. Tadi revenge leisure tadi kan. Nah kalau kayak gitu mungkin bisa investasi. Gitu. Nah pada saat mau berinvestasi pilihannya tentu banyak sekali. Investasi itu sebenarnya ada dua, ada investasi akumulatif, ada investasi generatif. Nah kalau yang untuk ngumpulin supaya mencapai tujuan liburan ini kita pakai investasi akumulatif, dan investasi akumulatif itu ada banyak juga pilihannya. Salah satu yang menurut aku paling sederhana dan pasti udah available juga di Permata itu adalah reksadana. Ambil aja yang kalau mau nyobain pakai yang pasar uang dulu. Dengan cara seperti itu jadinya sebagai investor baik yang pemula ataupun yang udah lama berinvestasi, kita selalu punya backup cashnya untuk liburan. Paling enak kan kerja keras tapi liburan juga keras gitu. Oh enggak gitu ya caranya. Ini serius, karena udah masuk Desember, kita nggak usah bohong lah. Udah lihat kan kalender, Natal tanggalnya nggak tanggal merah, hari libur. Tahun baru juga nggak tanggal merah, hari libur. Ntar kepala isi udah liburan dulu kan. Oh ya udah kalau gitu kita siapin, asal dananya ada berangkat deh. Oke, jadi memang harus sabar juga ya untuk bisa menabung ada dan prosesnya. memupuknya. Orang tuh suka lupa ada proses, ada konsekuensi gitu. Kalau memang dananya tersedia, aku cenderung malah lihat mereka yang punya dana tersedia itu lebih hati-hati kalau ngambil keputusan malahan gitu. Oke, wah itu tips yang sangat bermanfaat sekali nih ya buat kita-kita yang memang suka traveling. Kalau dari Mbak Andin, tadi kan dijelaskan ada perbedaan dari saat masih single dan juga berkeluarga gitu ya dalam mengatur keuangan. Nah ini ketika sudah berkeluarga, gimana nih cara rencana keuangannya ketika memang mau traveling? Apakah sama sudah punya posnya sendiri untuk traveling? Terus gimana cara set
budget nih kalau kesini kita budget dulu nih dapat segini gitu. Seperti apa sih mengatur keuangannya? Sekarang ini tentunya sudah ada posnya, alhamdulillah dibantu juga sama suamiku. Tapi yang jelas selalu ada prioritas dan rencana dalam arti kayak nanti nih akhir tahun aku akan insya Allah ke Eropa. Tapi terakhir kali aku ke Eropa itu tahun 2018 gitu. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang bisa aku lakukan juga sebenarnya setiap tahun. Nah, kalau ditanya sebenarnya sesimpel apa sih sebenarnya arti liburan sendiri untukku, itu benar-benar simple dan kayak spektrumnya tuh bisa banyak sekali gitu. Staycation buatku juga liburan. Waktu itu kita ke Sukabumi juga kita camping aja buatku itu liburan banget gitu. Terus bahkan nah ini adalah ada satu hal yang sebenarnya ini buatku ini merupakan privilege gitu ya. Setiap aku nyanyi, kebetulan karena aku masih nyusuin, jadi akhirnya suamiku juga harus ikut, akhirnya anakku yang satu juga ikut. Akhirnya kemana-mana aku nyanyi jatuhnya kayak liburan. Kadang-kadang orang tuh nggak tahu aku lagi kerja sebenarnya. Enaknya baru pulang liburan, gue kerja tahu cuman gue extend aja sehari 2 hari gitu. Cuman kan kalau di social media kelihatan oh lagi di pantai, lagi di ini gitu. Tapi sebenarnya kita sendiri juga bisa meng-create seperti apa sih liburan yang kita inginkan gitu. Dalam arti liburan kan juga bukan harus terus ke sesuatu yang kayaknya wah gitu ya. Tadi seperti Mbak Wina, Garut itu juga bisa menjadi definisi yang wah untuk kita ketika kita benar-benar in the moment gitu. Kita benar-benar ngerasain liburannya, kita benar-benar present ada di situ dan bersenang-senang, itu kan intinya dari liburan gitu. Jadi jangan sampai liburan yang kita sudah rancang ternyata di sana malahan ada masalah-masalah karena kita tidak ngepostin dengan baik, terus kitanya juga nggak being present di sana gitu sehingga semuanya jadi berantakan. Oke, menarik ya. Jadi untuk liburan biar semuanya teratur, jadi kita juga seneng gitu ngejalaninnya ya, nggak cuma karena masalah budget yang tidak sesuai gitu kan. Yes, jadinya betul. malah buat bikin berantakan. Salah satunya. Gitu. Jadi semua harus dipersiapkan lah gitu ya Yeah. intinya. Oke, nah tadi kan Mbak Andin ada rencana untuk ke Eropa akhir tahun ini. Kalau dari Mas Arbi kira-kira ada nggak sih rekomendasi gitu ya setelah 2 tahun pandemi ini? Mungkin rekomendasi buat keluarga muda seperti Mbak Andin juga untuk pergi liburan tuh destinasinya tuh kemana sih sekarang yang lagi seru? Gimana Mas Arbi? Yang lagi, tapi kayaknya Mbak Andin udah sering ya, bahkan kemarin ikut G20 kan. Mungkin aku akan rekomen Bali sih tetap. Kalau AirAsia, karena AirAsia sih secara super app kita yang udah sangat solid ya, udah sangat lengkap ekosistemnya itu di Bali. Jadi apa sih maksudnya lengkap sama holistik? Jadi kalau Mbak Andin nanti ke Bali pakai AirAsia, please pakai AirAsia. Booking hotel dulu di rumah aja ya kan. Nanti udah rilis tiketnya, berarti landing di Bali udah pakai AirAsia Ride, betul. Nanti dari AirAsia tinggal antar ke hotel, hotelnya udah di booking, betul ya. Aduh lapar, ada AirAsia Food, betul. Aduh mau ke Bali Zoo sama anak-anak itu juga bisa ada tiketnya, benar ada tempat wisata yang bisa di booking di AirAsia. Dan ada hot deal ya kali? Enggak. Plus ada hot dealsnya. Pastinya. Dan jangan lupa setiap transaksi yang Mbak Andin gitu kan, atau Mbak Wina juga boleh loh. Abis dari Garut ke Bali, tetap ya jualan. Itu bisa nanti tukar points, jangan lupa tukar pointsnya ini satu ekosistem ya. Kalau rajin beli food gitu ya di AirAsia, 1000 kali misalkan, nanti bisa dapat tiket pesawat gratis dengan redeem points AirAsia. Balik ke Smart Travelers tadi sih. Mungkin itu ya rekomendasinya. Oke. Ya, tapi itu benar banget loh tadi yang Mas Arbi bilang, karena sebenarnya mungkin aku juga one of those ibu-ibu gitu ya yang selalu mengandalkan pokoknya berburu tiket murah gitu kan. Terus kayak kalau misalnya ada hot deal seperti itu cekatan gitu loh Mas. Dan itu menjadi salah satu poin bagaimana kita bisa menciptakan liburan yang efektif gitu. Oke. Dan menyenangkan. Dan tadi Bali memang selalu menjadi tempat yang menyenangkan ya memang untuk liburan, apalagi ada Iya, tambahan-tambahan seperti itu ya kan. Ya, sekarang kan ada work from Bali juga ya. Ya boleh sambil kerja sambil liburan. Oke. Nah, Teh Wina tadi kan dijelaskan kalau memang sebaiknya kita bikin pos-pos tersendiri untuk yang senang-senangnya. Nah, tapi perlu nggak sih dipisahkan lagi gitu, khusus ini untuk traveling sama mungkin kan senang-senang itu kan bisa macam-macam ya, bisa traveling, hobi gitu kan, atau mungkin belanja gitu. Nah, itu apakah sebaiknya dalam satu pos semuanya
dengan tema untuk senang-senang atau leisure tadi itu, atau sebaiknya dipisah-pisah lagi? Gimana menurut Teh Lina? Basically jadi gini, uang itu kayak air. Kalau air mandi sama air minum digabung dalam satu ember, kita nggak akan bisa pisahin kan. Nah uang juga kayak gitu, dan kalau dibiarin mengalir aja, air itu akan ke laut aja, nanti uang kita ke laut juga gitu, hilang artinya. Nah memisah-misahkan itu jadi sangat penting, minimum punya 2 rekening, satu yang memang buat transaksi, satu yang memang untuk penyimpanan tergantung tujuannya apa. Kalau ini tujuan untuk leisure, biasanya sih memang digabungkan, tapi tergantung kita itu punya sebanyak-banyak apa uangnya. Jadi kalau memang ada yang khusus pengen setahun sekali naksir tas, beli tas nih, ada rekening khusus buat beli tas. Untuk liburan ada lagi rekeningnya, silahkan. Ada satu lagi yang pokoknya semua leisure yang sifatnya bulanan, kayak pengen bisa ke spa, mau ke salon, cat rambut, itu bahkan udah dipisahin sendiri, silakan aja. Itu jadi tergantung sama seberapa banyak kemampuan kita untuk menyisihkan. Tapi kalau memang ada keterbatasan, leisure ini digabungin satu rekening hura-hura tanpa huru-hara tadi, satu juga udah cukup. Gitu. Oke, jadi udah ada tema apa tadi, rekening Hura-hura tanpa huru-hara. Jadi cukup sebenarnya ya, tapi Sebenarnya kalau cukup. mau disesuaikan dengan tujuan atau hobinya masing-masing juga Mau bisa. dipisah-pisah lagi, Kayak terserah gitu. kita, iya. Nah, kalau dari pengalamannya Mbak Andin, kayak gimana nih? Kan Mbak Andin juga punya banyak hobi, traveling, olahraga gitu ya. Ada nggak sih sama seperti tadi dipisah-pisah, atau dari tips Mbak Andin bagaimana ini mengelola keuangan dalam keluarga? Ya, sekarang ini dipisah-pisah. Tapi kalau dulu memang kecampur jadi satu. Tapi aku juga sering banget kayak dengar dari Mbak Wina, terus udah gitu aku juga sering di awal-awal pernikahan tuh wah rajin banget kayak browsing sana sini, cari tahu informasi sana sini gitu ya. Karena ternyata kalau ingin ini workout gitu berarti kita ya memang harus mau tahu mengenai hal-hal mengatur keuangan gitu. Dan saat ini sih ya alhamdulillah jadi sangat kebantu gitu dengan itu ya, karena jadi nggak semuanya nyampur jadi satu, terus ketika terjadi sesuatu nggak kebingungan, atau ketika kita ingin pergi kemana atau ingin membeli apa juga ya udah ada posnya sendiri-sendiri gitu. Ibaratnya kayak orang zaman dulu kan sebenarnya kayak terima di amplop-amplopin gitu satu-satu, ya udah, tapi ini semua bentuknya udah digitalize gitu semuanya. Oke, jadi itulah pentingnya ya memang memisah-misahkan, jadi Iya. juga lebih memudahkan untuk memenuhi kebutuhan yang beda-beda juga gitu. Nah tadi berbicara super apps nih, tadi menarik sekali nih, aku kembali lagi ke Mas Arbi terkait super apps tadi. Sebenarnya kenapa sih, mengapa bisnis maskapai penerbangan AirAsia ini mengikuti tren dengan membuat super apps ini, yang tadi juga sudah dijelaskan gitu, dan kenapa akhirnya juga memberikan penawaran berupa super awarding tadi itu? Oke, ya banyak yang bertanya, ya banyak yang penasaran gitu dari maskapai sekarang sampai jadi tadi ada pesan antar makanan sampai ke ride hailing ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin e-commerce ya sebenarnya AirAsia udah lebih e-commerce dari para unicorn, decacorns yang udah IPO itu ya. Karena kita udah menggunakan airasia.com dari 20 tahun lalu. Jadi memang online transaction sudah terjadi sejak lama lah. Cuma sekarang iya, udah lama karena 29 tahun AirAsia udah berdiri. Nah, back to the context, soalnya gimana ya, pandemi sih ya. Jadi pandemi itu momentum tersendiri yang memang membuat tren tersendiri juga bagi market, bagi customers, bahkan bagi pengguna layanan AirAsia ya. Dan dari situ kami juga kemudian mencari, bisa dibilang tadi momentum COVID bagi kami blessing in disguise. Karena dari munculnya COVID kemudian juga kami lihat banyak ya layanan lain yang ternyata customer kami yang sudah jutaan across Asia terutama itu juga merasakan pentingnya tadi layanan-layanan untuk mensupport traveling integrated experience bisa aku bilang ya. Kenapa sih integrated experience? Karena tadi yang udah aku share ke Mbak Andin. Enaknya turis gitu ya, lagi jalan-jalan, lagi liburan, nyampe di tempat destinasi wisata di Pulau Bali misalkan ya tadi secara traveling journey-nya itu udah di provide sama satu aplikasi. Dari mulai tadi pesawatnya sampai tadi ride hailing sampai ke dengan pesan antar makanan. Jadi itu sih yang coba kami capture tren yang emang rame kan ya tadi work from Bali, staycation bisa kita bilang. Jadi yang itu pun yang coba kita capture dari peluang market yang ada sih.
Hariska. Oke, jadi demand-nya juga tinggi ya, sekaligus untuk memberikan kemudahan-kemudahan kan ya buat masyarakat. Nah, tadi berbicara mengenai dana untuk traveling sama dana darurat. Nah, ini gimana nih Teh Wina untuk kita bisa pentingan gimana nih kita pengen traveling, Yakin tapi mau bahas seberapa dana penting darurat? gak sih dana darurat gitu? Yakin mau bahas dana darurat? Ntar dibobol lagi buat jalan-jalan. Nah, gimana tuh? Ya, dana darurat ini di awal pandemi jadi topik yang hits banget dan semua orang pengen ngomongin dana darurat karena emang banyak banget yang terkena dampak pandemi. Ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang gak kehilangan pekerjaan sih. Potong gaji enggak, cuman disuruh cuti wajib untuk seminggu dalam sebulan. Ya berarti potong gaji 25% dong gitu. Nah, yang kayak gini akhirnya bisa bertahan dengan adanya dana darurat. Dana darurat ini menurutku jadi penting banget, bukan cuman buat jaga-jaga kalau ada emergency, tapi juga dengan punya dana darurat, kita tuh cenderung punya hubungan yang lebih baik sama uang kita. Jadi ini mungkin suatu hari aku jadiin tesis PhD ya mungkin ya, tapi aku mengamati melalui pengamatan abal-abal aku adalah gini, pada saat orang udah punya dana darurat, there's a set of money yang dia nggak apa-apain, itu cara dia tuh nggak lagi cara kayak orang kehabisan. Kan suka ada ya takut kehabisan segala dibeli gitu. Segala dibeli karena dia takut kehabisan. Karena dia punya dana darurat. Aduh antri ya. Ya dulu antara tunggu ngantri aja deh. Ada kok duitnya. Cara berpikirnya tuh jadi berubah gitu. Rasanya tuh lain. Jadi kalau kita punya dana darurat kita akan punya rasa secure yang berbeda dari sisi keuangan. Makanya penting banget untuk punya simpanan ini. Mungkin ada teman-teman di sini yang emang kayak apa sih dana darurat itu? Oh jangan khawatir, banyak nih aku ketemu, aku gak punya dana darurat tapi aku punya deposito. Oke, buat apa depositonya? Buat jaga-jaga, ya itu dana darurat berarti. Dana darurat kan cuma label doang kan gitu. Jadi dibedain niatnya gitu. Nah, jadi mungkin aja akan punya satu deposito, satu biliar yang memang buat dana darurat, satu deposito yang memang ceritanya mau dipakai bisa dicairin untuk liburan. Itu akan dua yang berbeda. Sekali lagi kalau uang itu kayak air, jadi kalau nyampur kita bingung misahinnya, sama kayak rekening waktu kita bikin account investasi, waktu kita bikin deposito, dipisah-pisahin berdasarkan tujuannya. Si dana darurat juga begitu. Jadi kalau ada yang udah punya sejumlah uang disimpan buat jaga-jaga, ya itu sebenarnya namanya dana darurat gitu. Jadi banyak juga orang nggak sadar dia udah punya sebenarnya dana darurat. Oke, nah kalau dari Mbak Andin gimana tuh pandemi kemarin kan juga tadi kan dana darurat ini memang sangat terasa manfaatnya ketika pandemi kemarin juga gitu. Kalau dari Mbak Andin gimana nih kemarin Pas pandemi ya? dana darurat ya, terus ya. apa nih juga harus menunda kesenangan-kesenangan lain seperti traveling dan sebagainya kayak gimana? Ya, aku alhamdulillah sih kemarin di bidang pekerjaanku memang pas pandemi tidak harus memakai dana darurat gitu ya. Karena justru bisa shifting banyak sekali hal dan kebetulan sekali pas pandemi kemarin ngelahirin gitu. Jadi sebenarnya it's a good thing buat keluarga aku Emang karena cuti berarti ya? Jadi memang kayak ketika cuti berarti aku bisa menghangatkan kepompongku di rumah gitu dan malahan bisa melakukan berbagai macam pekerjaan di rumah waktu itu. Nyanyinya di rumah. 3 hari setelah aku lahiran waktu itu aku nyanyi Mbak. Tapi di rumah kan syutingnya. Jadi ya udah gitu. Jadi jadi alhamdulillah sih nggak semua apa namanya ya mungkin di saat-saat yang seperti ini jadi tidak harus terpakai tapi tetap harus ada karena kita nggak tahu juga kan apa yang terjadi di depan karena tadinya kan katanya tahun 2023 akan terjadi sesuatu gitu kita lihat saja semoga enggak gitu tapi ya tetap semuanya harus jaga-jaga. Tapi berarti tetap terkontrol juga nih kan kayak mau jajan-jajan atau belanja-belanja gitu untuk apa mengontrol adanya dana darurat Pasti, itu tetap terkontrol pasti gitu ya? terkontrol, iya banget. Dan sebenarnya ya, jadi kenapa ini akhirnya jadi sangat cukup terkontrol. Jadi sebelum aku menikah, itu aku karena bidang pekerjaannya kan adalah entertainment gitu ya. Jadi dulu ketika dapet, ya udah dapet nih manajer gue segini gitu. Jadi lebih liar gitu sepertinya. Tapi setelah akhirnya aku menikah, kemudian suamiku juga ikut membangun perusahaan bersama, akhirnya kita sepakat aku digaji per bulan gitu. Suamiku juga digaji, aku juga digaji. Jadi itu yang akhirnya membuat kita menjadi sangat terkontrol mengenai pola belanjanya, pola
mengeluarkan uangnya, termasuk pola liburan dan dana darurat yang harus disiapkan gitu. Karena godaan untuk jajan ini tuh sangat besar ya, misalnya mau jajan kopi atau makanan favorit gitu, apalagi mengingat semua fasilitas semakin mudah dengan online, apalagi ada super apps ini, aduh makin mudah lagi deh nih kita kan kalau mau jajan-jajan minum kopi atau makanan-makanan favorit gitu. Nah dari Mas Arbi, kira-kira kenapa nih bagaimana AirAsia Super App ini menjebatani peluang di mana banyak masyarakat yang hobi gitu untuk melakukan jajan online ini? Ya, tugasnya di sini memang menggoda semua audiens ya untuk untuk doing all the simple pleasures gitu kan. Cuma ya poinnya tadi sih pada dasarnya ya Super App ini ada emang untuk bikin simple ya. It's a digital era, kita ada untuk make everything simple. Dan kenapa sih simple tadi balik lagi satu aplikasi, apalagi when it comes to traveling, karena traveling emang core bisnisnya AirAsia. Kita mau udah gak benar-benar terbayang ya nggak pakai digital tuh udah gak terbayang loh cara-cara manual zaman dulu gitu loh Mas ya gak sih? Iya ya yang lewat Iya zaman dulu Tiket. kan Nunggu abang kayak lewat, susah tiket banget. office gitu. Tiket office. sekarang bisa schedule dari jauh-jauh hari kan. Bahkan Begitu AirAsia zaman dulu AirAsia.com akhirnya semua orang maunya digital gitu lebih betul, gampang betul, ya. betul. Bahkan tadi ya semua aplikasi itu bisa di schedule sesuai rencananya kita ya. Kayak misalkan Mbak Wina mau ke Bali, terus mau sampai di Balinya 2 hari ke depan gitu, AirAsia Ride-nya bisa dipesan dari sekarang. Jadi jadi ya hotel schedule tuh ya. pre-book, correct, terus ride-nya juga bisa pre-book. Kalau makanan nggak bisa lah ya. Well, akan bisa, aku spill nih. Tapi sekarang belum bisa. Tapi ya itu enak ya, jadi semua udah ke arrange. Apalagi kalau punya anak kan kadang Udah ribet sendiri lupa. benar. Jadi dengan kita bisa pre-book, kita bisa schedule, ya this simple pleasure-nya bisa terakomodasi sih dengan ada si Super App. Just one app Oke. for traveling Wah, experience. menarik sekali ya, bisa di schedule, berarti sebenarnya bisa direncanakan. Berarti ini Teh Wina, untuk kita traveling seberapa penting untuk membuat kita membuat perencanaan budget-budget pergi gitu kan. Karena kan kalau kita traveling kan pasti ada biaya tiket, ada biaya A, B, C, D, E, F, G gitu. Sepenting apa sih kita bikin daftar list budget itu dan seberapa detail harus kita bikin? Penting banget. Jadi kita bisa memilih misalnya tadi kalau udah tahu mau pakainya AirAsia yang memang budget airlines, tapi mungkin jadinya bisa shifting budget buat hotelnya yang lebih mahal sedikit, nggak bisa nih misalnya kayak gitu. Ada yang prefernya kayak gitu kan. Terus udah tahu untuk hariannya kita harus sewa mobil, berarti kita makannya nggak harus selalu restoran ya, kadang-kadang ke warung juga bisa kayak gitu sebenarnya. Tadi kan pos 5 itu kan macam-macam ya, ada transportasi, ada akomodasi, ada yang harian. Nah misalnya pilihannya ke Bali atau ke Jogja misalnya, transportasi itu lebih ke tiket berangkatnya, sementara pas kita on the ground transportnya di sana perginya naik apa aja, itu masuknya ke ongkos hariannya gitu. Jadi ini akan membuat kita jadi tahu pos-pos ini bisa digeser-geser nih, Riz. Oke, karena tiketnya biasanya kan bookingnya jauh-jauh hari ya kalau tiket ya, jarang gitu yang benar-benar besok berangkat kita booking hari ini yuk gitu, jarang gitu. Pasti kalau mau liburan tuh kita punya waktu kan untuk menyiapkan. Nah tiket di booking duluan, akomodasi menyusul, si harian itu kan keluarnya per hari ya tuh. Jadi kita punya waktu untuk ngumpulin supaya makannya, apalagi kalau bawa anak kan Din, kita nggak bisa sembarangan makan pinggir jalan gitu ya. Lain kan untuk kesehatan anak gitu, misalnya kayak orang tuanya mah rada koboi gitu nggak apa-apa, tapi kalau anak-anak kan enggak. Itu contoh misalnya waktu aku kemarin liburan bareng bawa orang tua yang udah sepuh sama ponakan, itu kan sampai ke hari ini kita mau makan di mana, yang aku rasain sih sama ipar aku waktu itu adalah liburan itu kalau bawa rombongan itu benar-benar dari makan ke makan sebenarnya kan. Kayak manage makan aja kan sebenarnya. Baru selesai makan pagi kita udah harus nentuin makan siang di mana nih gitu kan. Karena si Akin ini dan si cucu yang kecil-kecil ini nggak boleh telat makan. Cranky kalau mereka telat makan. Nah itu nyiapinnya benar-benar udah dari jauh hari jadi tahu porsinya mau kemana aja. Kalau kita dananya udah ada lebih mudah untuk nyiapinnya. Lebih tahu mau memilih ke restoran kemana, mau memilih grand transport kayak apa tuh lebih gampang. Jadi emang enak kalau dananya udah disiapin duluan. Berarti sebenarnya penting ya untuk kita melakukan riset. Jadi nggak hanya untuk bikin itinerary perjalanannya apa, tapi riset nanti kita restorannya mau di mana nih, berarti budgetnya That's the sesuaikan fun part nih, of gitu ya. traveling gak sih? Kalau aku tuh seneng banget planning untuk traveling kan. Iya itu kayak seni tersendiri gitu. Bener-bener, maksudnya berarti aku nggak salah gitu ya. Kadang suka dia kok lebay banget sih ditulis detail gitu, tapi itu akhirnya membantu kita untuk mengontrol keuangan juga ya. Dan kalau perginya rombongan itu menghindari berantem sebenarnya kan.
Pernah ada nggak yang gitu? Sama suami ada ayam aja begitu traveling kenapa berantem dulu sih? Debat mau makan di mana aja berantem gitu. Nah begitu udah ada itinerary-nya kan jadinya oh ya oke semua udah tahu kok mau pergi kemana gitu. Oke, nah Mbak Andin gimana tuh? Perencanaannya biasanya berapa bulan sebelum? Apakah juga dibikin detail gitu? Kita hari Sabtu ke sini, terus restorannya ini kayak gimana? Iya, aku cukup bikin ini sih kayak ada tabelnya gitu, kemudian apa namanya sedetail ya. Pastinya aku browsing misalnya kayak daerah mana yang mau aku datengin, terus di situ ada restoran apa aja, terus hari ini kayak misalnya contoh lah di Jepang gitu. Kalau besok hari ini udah makan sushi, mungkin besok makannya ramen, terus restoran ramen yang begini, terus itu kan banyak banget ya pilihannya kayak oh yang ini yang restoran yang Michelin star, oke berarti besoknya enggak, kita besoknya agak-agak yang ya udah di pinggir jalan aja gitu misalnya. Yang Nah, izakaya. yang izakaya aja. Nah, sama dengan kayak besok misalnya aku mau ke Eropa gitu. Itu udah beda lagi karena waktu itu misalnya kayak lagi honeymoon, oke sekarang berarti cari yang kayak di winter itu nyaman gitu buat anak gitu kan. Cita-citanya suamiku pengen ke Louvre misalnya, tapi begitu aku lihat ini kayaknya penuh banget di Louvre kayak nggak enak banget buat anak-anak, jadi kita harus apa namanya kita coba deh disisihin ke sini gitu. Terus kalau misalnya di area sini restorannya agak-agak fancy banget semuanya sebenarnya dan anak-anakku tuh tidak terbiasa sebenarnya. Walaupun aku kepengen banget. Oke ya udah suamiku beride, gimana kalau misalnya kita beli makanan terus kita piknik aja di situ gitu. Itu jadi kayak hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya bisa direncanakan, benar menghindari berantem dan kayaknya lebih simpel karena di hari itu kan sebenarnya pikirannya udah nggak perlu mikirin itu lagi gitu sebenarnya. Jadi pikirannya bisa Lebih mandi. enjoy sih jadinya kan. Iya, Karena betul. liburan kalau isinya cuma planning doang stres juga gitu. Stres, Kalau udah betul. disiapin pas hari hanya tadi bener kata Andin lebih Betul. enak kitanya. Oke, jadi tinggal menikmati saja gitu di hari H-nya. Jadi itulah pentingnya kita kenapa planning dulu di awal dan tadi kan juga ada super apps juga yang membantu kita bisa scheduling beberapa hal di awal juga gitu kan. Dan bisa dapat juga AirAsia Points juga dengan penggunaan super apps ini ya. Itu menarik banget sih sebenarnya. Jadi Iya, misalnya kalau jadi misalnya kita awards pesan aku bisa diapain? Rewards itu tadi, jadi katanya bisa dipakai buat kalau misalnya kita mau beli tiket pesawat, gitu ya. pakai rewards-nya itu, pakai poinnya. Bener gak Mas? Boleh dijelasin aja. Luar biasa ya produk knowledge Soalnya itu, gitu. soalnya tadi begitu Benar-benar jelasin ada langsung OTW. tuing, menarik banget. Kalau pesan makanan banyak-banyak gitu, Menarik. jadi oke, liburannya bisa agak lebih murah. Iya, nah ini AirAsia Rewards ya, ini Mbak Andin, Mbak Wina, Mbak Rizka dan semua ya. Jadi apa sih ini yang bisa bikin kita jadi smart travelers tadi ya, yang bikin kita nggak perlu ngutang kalau mau jalan-jalan, kalau mau beli makanan, kalau mau transportasi dengan mudah dia. So sekarang ini AirAsia ini bentuknya seperti ini ya, yang paling kiri kalau di layar. Jadi memang udah jadi AirAsia Super App. Jadi nggak usah bingung aplikasinya yang mana, yang sama maskapai atau yang terpisah gitu. Sama satu aplikasi, ini contohnya aja nih misalkan mau beli makanan dari merchant kami tinggal klik food gitu kan. Kalau tadi mau schedule buat transportasinya bisa klik ride gitu ya. Atau banyak ya, kita juga bisa kirim parcel, paket itu juga bisa. So udah jadi satu ekosistem Super App. Jadi bisa lewat aplikasi atau juga bisa lewat website, masih ada airasia.com atau tadi belanja di AirAsia Rewards kami. Jadi banyak juga merchants di sana dari mulai F&B sampai dengan all the lasers vendors itu bisa melakukan transaksi di sana ya. Nah, ketika sudah transaksi di any service yang tadi saya sudah bilang, AirAsia Points akan langsung didapatkan nih. Jadi memang udah automated masuk ke account-nya para user dan udah dapat dari poinnya atas transaksi tadi bisa langsung di-redeem sebenarnya points-nya untuk transaksi lainnya di AirAsia Super App lagi. Nah kalau ada yang punya Permata kartu Permata Bank untuk yang platinum credit card sama debit card sebenarnya ada value yang lebih nih, ini balik lagi bisa even jadi smarter travelers nih ya. Karena dapat 21 kali AirAsia Points kalau pakai yang Permata Bank Platinum Credit Cards AirAsia ya. Jadi memang ada kerjasama tersendiri dan ada cashback juga 50%. Nah tadi kan ngomongin hot deals ya, ini menarik ya kalau memang kita pakai si Permata Bank Credit Cards dan debit cards AirAsia. Tapi ada hingga 600.000. But then 600.000 buat tiket pesawat udah sangat valuable kan.
So itu Eresia Wah, Points. menarik sekali Ya. ya bagi yang suka berburu murah-murah nih ya, bisa ngebantu juga kan dengan adanya rewards dan points ini. Nah berarti Teh Wina, untuk bisa menjadi smart traveler, itu pentingkah kita menentukan dulu destinasi apa yang dituju, terus baru budgetnya disesuaikan, atau mending udah nabung aja dulu, nanti kita tinggal sesuaikan aja lah destinasinya kemana gitu, sesuai dengan budget tabungan. Bisa dari dua-duanya approach-nya. Tapi biasanya memang yang kalau udah tuh nyiapin rencana tuh pasti nentuin destinasi dulu. Karena destinasi itu menentukan jarak, menentukan si budget pertama yang paling menentukan yaitu transportasinya. Ya dong, transportasi ke Bandung sama transportasi ke Bali aja udah beda kan. Transportasi ke Bali sama ke Singapura sama ke Jepang udah beda. Jepangnya Jepang Tokyo apa Kyoto atau apa tuh pulau yang agak jauh tuh Hokkaido gitu. Kan beda-beda lagi kan. Dan di bawahnya baru nentuin si akomodasinya. Tapi boleh juga kalau memang belum punya tujuan nih gitu. Banyak banget orang tuh bingung gak punya tujuan sebenarnya. Yang penting nabung dulu. Yang penting nabung dulu supaya ada kebiasaannya. Jadi good money habit itu seperti semua habit ya, harus diulang-ulang terus. Jadi menabung buat liburan pun ya harus diulang-ulang terus, harus kita ingetin lagi diri sendiri untuk menyimpan dan menabung. Makanya dengan cara digital kayak sekarang, menabungnya lebih sifatnya lebih digital, bisa automated, lebih mudah untuk mengkondisikan diri supaya nggak perlu kita manual nabung lagi. Oke, jadi kalau ada destinasi pun ya itu akhirnya jadi memudahkan gitu ya, budgetnya bisa disesuaikan. Lebih Tapi semangat sih perasaannya. bener. Apa tuh nyiapin dana darurat lah gitu ya. Udah 2022 masih ngomongin dana darurat Twin gitu ya. Ngomongin dana pensiun kayak masih lama. Tapi kan kalau dibilangin dalam 6 bulan kita mau berangkat rame-rame ya ke Bali gitu. Aku mau ke Garut aja udah excited banget nih WAG keluarga. Waduh. Cuman keluarga ya? Orang lain gak bisa ikut? Mau diadopsi. Ngangkat koperis. Iya, mau ngomongin itu aja untuk booking pesawat ya, bukan pesawat, booking hotelnya aja udah rame gitu loh. Jadi kan memang liburan itu kita kondisikan ya jadi sesuatu yang memang creating memories gitu. Enggak harus creating memories pakai liburan, tapi memang kerasa kok when you travel together you know people better kan gitu. Oke, kalau Mbak Andin, nah Mbak Andin ini tipikal yang gimana? Dalam setahun emang udah pengen liburannya pokoknya berapa kali, terus udah tahu gitu dalam tahun depan nih mau kemana aja, atau kayak gimana sih dalam menentukan destinasi liburannya ini? Sebenarnya kalau ditanya mengenai destinasi, aku sendiri adalah traveler yang lebih banyak menghabiskan ke dalam negeri sebenarnya gitu. Jadi ke luar negeri itu benar-benar once in a while, dalam arti mungkin bisa ya sepanjang kemarin sih baru Singapura saja gitu ya. Tapi biasanya 1 tahun itu 1 kali dan itu beda-beda gitu. Jadi kayak kalau kayak Eropa misalnya bisa 4 tahun 1 kali. Selebihnya di adjust gitu, bisa Jepang, bisa Hong Kong, yang Asia gitu ya. Atau yang misalnya mau sekali kayak ke Amerika gitu misalnya, itu juga jaraknya bisa jadi jauh, jadi lebih lama gitu, jadi nggak 1 tahun 1 kali. Selalu di adjust seperti itu sih, jadi kita juga lebih ringan gitu dalam merencanakan. Oke, jadi ada memang dalam negeri gitu ya, dan Iya. juga ada momen nanti pengen keluar negeri. Betul. Nah kalau AirAsia sendiri Mas Arbi, ini udah bisa mencakup kemana aja nih untuk dalam negeri dan luar negerinya? Kalau carrier yang di Indonesia masih banyaknya domestik ya, terutama ke Bali, ke Lombok itu paling banyak. Tapi kalau yang carrier luar negeri kayak Malaysia, headquarter kami udah banyak. Bahkan recently kan China juga udah, tapi siapa yang mau ke China ya? Ke Wuhan. Iya. Cuma ya sudah banyak ya destinasinya. Ada beberapa rencana lain kayak ke London, ke Amsterdam. Dalam waktu dekat pun sudah bisa, terutama dari Malaysia. Ya semoga segera kembali seperti waktu kita sebelum COVID. Rutenya sudah banyak, sekarang masih di fase ramping up. Sudah cukup recover, makanya pelan-pelan kita mulai buka rute. Gitu sih. Dan itu semua bisa kita booking juga lewat super app tadi itu ya? Betul. Untuk semua tiket-tiketnya. Semua bisa. Wah menarik. Nah kembali lagi nih ke Teh Wina. Perlu gak sih ada perbedaan ketika kita mengatur budget emang pengen liburan dalam negeri atau di luar negeri gitu? Takutnya apakah karena keluar negeri kita harus ada dana tak terduganya lagi, jadi harus berapa kali lipatnya lagi, atau kayak gimana sih? Kalau kita ke luar negeri, salah satu yang orang suka skip adalah beli asuransi traveling. Nanti kalau ada apa-apa di sana repotnya setengah mati loh gitu.
Dan pastikan tentu saja punya asuransi kesehatan. Jadi kalau sampai sakit, karena apalagi lagi pandemi ya, sakit di luar negeri itu repot banget loh kalau kita nggak punya asuransi yang mumpuni gitu. Kita kan memang punya paspor yang luar biasa powerful ya, apa-apa harus apply visa kan. Jadi ya memang menyiapkan buat traveling ke luar negerinya tuh agak berbeda gitu. Itulah kenapa aku tuh seneng kalau travelingnya yang Asia Tenggara gitu, karena merasa ringan. Ke Vietnam itu menyenangkan sekali loh gitu. Malaysia, Singapura, Thailand itu menyenangkan karena kita apa ya, nggak butuh persiapan yang terlalu ribet. Lokasinya juga dekat, kalau ada apa-apa juga nggak jauh gitu. Itu mari kita bedakan dengan kalau misalnya tadi travelingnya harus ke Jepang, medical di Jepang pasti mahal banget, jadi pasti asuransinya juga beda. Terakhir aku tahun lalu tuh ada fellowship ke Amerika, yang dikejar-kejar tuh sama panitia adalah asuransinya gitu, ngecek asuransinya apa, jadi memang persiapannya seperti itu. Soal backup cash, balikin lagi dana darurat yang selama ini memang kita siapin, jaga-jaga pada saat traveling itu ya bisa jadi backup cash kita juga untuk jaga-jaga. Kalau ada apa di sana ya amit-amit paspor hilang, atau pernah kan ya ada kejadian zaman dulu ada gunung meletus di Islandia terus abunya masuk ke Eropa. Semua pesawat berhenti, jadinya kemana-mana di Eropa harus pakai kereta. Itu teman-teman yang lagi traveling waktu itu tuh benar-benar repot sekali, harus ganti-ganti, semua penerbangannya cancel. Nah yang kayak gitu kan kita nggak akan nyangka ya kalau ada apa-apa seperti itu. Jadi memang traveling ke negara yang jauh dari Indonesia menurut aku persiapannya akan beda dibandingin kalau kita travelingnya ke Asia Tenggara gitu misalnya. Kalau kayak penggunaan kredit card, nah itu bisa dijadiin sebagai dana darurat juga atau backup cash atau gimana? Aku bahkan tidak untuk backup, memang aku transaksinya pakai kartu kredit kalau di luar negeri ya. Lebih mudah aja, jadinya nggak ngabisin cash, terutama untuk si yang destinasi kita tuh ada rekreasinya, ada shoppingnya, itu pakai kartu kredit. Menghindari ngeluarin cash banyak-banyak sih, emang nggak semua negara secanggih kita. By the way, di Indonesia tuh cukup canggih, apa-apa kita tinggal kris aja kan ya. Nah pergi ke luar negeri kayak ke Jepang itu kan sangat cash banget apa-apa tuh ya. Kalau pergi ke mallnya dia pakai kartu kredit, tapi makan apa kan orang Jepang tuh masih pakai cash gitu. Nggak semudah di kita malah. Hong Kong juga loh transaksi pakai kartu kredit nggak segampang di sini. Jadi kalau memang ada yang transaksinya nggak harus cash, aku mengupayakan pakai kartu kredit aja. Jadi jangan takut untuk pakai kartu kredit, tapi itu tadi tahu kok aku ada rekening si huru hara tadi, rekening hura-hura tanpa huru hara tadi yang kalau aku gesek kartu kredit 1 juta di rekening itu ada buat bayarnya gitu. Jadi kita gesek tuh nggak deg-degan nanti bayarnya gimana. Sebenarnya yang kita takutin tuh itu orang gampangin, pengen revenge leisure, akhirnya menggunakan kartu kredit terus nggak tahu cara bayarnya, itu yang kita takutin. Tapi kalau kita tahu gesek, berani bayar, harusnya nggak ada masalah. Oke, kalau di pengalaman Mbak Andin tuh antara cash dan kredit. Itu benar banget, lebih suka yang gimana? benar banget. Kalau terutama kalau traveling ke luar negeri pastinya ya, memang aku juga mengandalkan kartu kredit. Gitu sih. Jadi memang lebih suka untuk kartu kredit ini ya Iya, betul. penggunaannya. Tapi dalam menentukan budget atau misalnya destinasi gitu ya. Iya. Itu gimana nih menyesuaikan juga dengan anak-anak dan kondisi keluarga gitu. Maksudnya apakah karena ada anak-anak kita kan bisa berempat nih. Berarti aku harus berlipat gandakan lagi untuk menyiapkan dana darurat saat pergi ke luar negeri, saat liburan gitu. Atau kayak gimana dalam mengaturnya? Saat ini sih belum dilipat gandakan sih. Dalam arti karena kalau kayak anak-anakku kan sebenarnya mereka secara keperluannya tuh juga bukan yang sebenarnya masih simple banget gitu. Makanan simple terus nggak pengen beli macem-macem juga gitu kan. Terus kalau ngomongin tentang ya asuransi mereka ada. Jadi ya sebenarnya ya udah, kalau buat aku sih sebenarnya belum terlalu penting untuk disiapkan gitu, untuk yang ke luar negerinya. Tuh kalau anaknya udah gede. Ya betul, yang udah pengen Ngitung satu orang macam-macam. dewasa soalnya. Jadi catatan ya, itu tuh baru tuh diinikan lagi ya. Kamarnya nggak bisa umpul-umpulan satu kamar kan Din kalau anaknya udah gede-gede gitu. Cuman emang yang termahal ini nih Disneyland ya nih. Oh iya, balas dendam. Geleng-geleng banget ya kepala. Oke, tadi kan pergi traveling itu bisa juga kita di Super App, terus ada layanan antar makanan juga, minuman juga bisa ada di Super App gitu ya. Tapi sebenarnya dari Mas Arbi sendiri gimana sih melihat tren masyarakat saat ini? Apakah juga masih kan pandemi udah mulai landai ya? Apakah memang penggunaan online ini masih terus meningkat atau bagaimana pasarnya nih?
Iya masih ya, malah jadi kalau kita kenal nama istilahnya omni channel. Jadi orang itu sekarang doing offline and online. Bahkan di AirAsia Rewards kita juga punya satu program namanya Earn and Pay. Right, jadi bisa dine in di restoran, terus nanti kita kind of scanning struknya gitu dan bisa dapat poin. Poinnya bisa dibelanjain di online. Jadi dari offline ke online. Dan vice versa juga nanti bisa dari online transaksi dapat points, kita bisa redeem di merchant rekanan di offline. Jadi justru malah lebih teredukasi bahwa ada ya tadi nih digital platform yang juga bisa again support ya tadi ya pleasure, leisure, all our life needs lah bisa dibilang. Oke. Nah, Tamina, ini lebih ke tips sih sebenarnya. Gimana biar kita tuh nggak bisa imbang gitu antara yang kalau dapat uang kita bisa tetap menikmati hari-hari gitu ya, maksudnya menikmati kesenangan yang sehari-hari, tapi tabungan kebutuhan itu juga terpenuhi gitu. Maksudnya jangan sampai tabungan terpenuhi tapi setiap harinya ya ampun kita cuma makan apa nih ya nasi doang gitu sama garam demi bisa memenuhi tabungan-tabungan itu. Kayak gimana sih tipsnya Teh? Nah, tadi aku sempat share ada rumus namanya rumus 1, 2, 3, 4 yang gampang aja ya. Nah di rumus 1, 2, 3, 4 itu yang dipegang itu biasanya memang terutama adalah kemampuan kita nabung minimum 10% dari penghasilan. Minimum. Nah si leisure itu maksimum 20%. Jadi jangan sampai terbalik prioritas hidup kita. Nah ini ada di gambarnya nih. Prioritas hidup kita itu bukan bersenang-senangnya loh. Prioritas hidup kita tuh bayar cicilan. Ya gak sih? Jadi yang ketiga adalah maksimal bayar cicilan 30% dan yang terakhir tadi yang 40-60% pengeluaran kita tuh memang untuk pengeluaran sehari-hari. Nah kalau ngelihat slide yang kayak begini berarti semuanya bisa dipenuhi gitu. Tinggal kita ngukur posnya aja mau seperti apa. Kalau bisa nabung minimum 10% dengan cicilan maksimal 30%, leisure itu nggak dilarang. Tapi memang jangan sampai terbalik prioritasnya. Jadi tadi urusan yang sehari-hari buat makan itu lebih penting loh maintain kita makan yang sehat daripada benar-benar seret-seret sampai mah gara-gara makannya sedikit mungkin demi pengen liburan gitu. Enggak gitu kan caranya ya. Makanya si nabungnya aku siapin juga. Tapi yang aku rasain sih kalau kita udah punya tujuan mau liburan kemana, udah tahu nih udah browsing AirAsia ada penerbangannya kemana aja. Begitu punya target tujuan liburannya mau kemana, lebih semangat buat ngumpulin uangnya, lebih semangat buat memastikan pos-pos ini udah kita atur dengan lebih rapi. Karena ada ujungnya gitu. Nabung kalau gak ada ujungnya tuh gak menarik banget soalnya loh. Ya kan, cobain deh. Nabung tapi gak boleh diapa-apain. Gak asik. Tapi kalau jelas yang buat dana darurat ada, pendidikan anak, ada pensiun, ada yang liburan juga ada. Lebih semangat. Kerjanya juga lagi semangat. Ya gak sih? Jadi jangan sampai menyiksa diri juga ya untuk menabung itu. Kalau Mbak Andin gimana nih motivasinya? Tapi itu bener banget sih, itu bener banget. Karena gini, aku tuh berasal dari keluarga yang tidak merencanakan gitu. Jadi tahu sekali jatuh bangunnya ayah ibuku sendiri gitu karena mereka terbiasa untuk ya udah pokoknya ya udah ada keluar ini terus begitu susah bingung gitu kan. Itu memang udah niatku dari kayaknya dari usia remaja gitu ya kayaknya aku harus memutus mata rantai ini sih sebenarnya gitu. Jadi aku seneng banget ketika akhirnya aku berhasil melakukan itu. Itu rasanya kayak bener kata Mbak Wina tadi ketika semuanya tuh udah beres hidupku tuh kayaknya udah full gitu udah deh gitu udah seperti itu gitu. Jadi kita tahu sehari-hari tuh apa yang ngedrive kita dan apa yang bisa kita lakukan gitu ketaker gitu semuanya. Jadi itulah yang menjadi motivasi juga ya untuk jadi aku ingin sekali anakku tuh juga bisa belajar dari situ, terus aku bisa ngelihat mereka sampai gede dengan perasaan secure, perasaan safety ini dan merekanya juga ngerasa secure and safe. Oke. Tapi Tamina memang untuk menabung ini bisa motivasinya bisa dari segala usia ya, maksudnya dari usia yang paling kecil pun bisa kita sudah ajarkan gitu. Oh, justru di Kiam Financial kita sampai ada yayasan sendiri yang namanya Kuama Foundation memang punya program jagoan finansial untuk anak. Jadi ngomongin tujuan finansial sama anak tuh seru banget. Jadi misalnya kalau di rumah aku ngomongin anak mau beli handphone, di rumah aku anak harus beli handphone sendiri. Nah, dari kelas 6 SD dia udah ngumpulin dari angpau lebarannya, dari uang sekolahnya. Kelihatan beda loh. Nah, jadi anakku yang paling besar yang udah kuliah begitu terima angpau lebaran tuh udah gak euforia yang beli apa ya, udah gak gitu karena dari kecil dia udah terbiasa kumpulin dulu nanti kalau udah sampai angkatan tertentu baru aku beliin.
kelihatan kok bedanya. Jadi mungkin ini buat orang dewasa juga jadi latihan yang baik. Karena ternyata belajar menabung itu belajar untuk delay gratification. Jadi rewardnya belakangan. Kita kan apa-apa tuh maunya instan ya. Maunya cepat segera gitu. Ternyata kita belajar menabung itu membuat kita jadi belajar juga. Nah itu dari anak kecil juga bisa dilakukan gitu. Oke, nah itu ya tadi, aduh jadi kemana-mana nih akhirnya menabung. Tapi itu penting banget gitu ya untuk menabung karena ya akhirnya tujuan kita untuk bisa tetap bersenang-senang pun terpenuhi juga kan akhirnya gitu. Dan kita juga teredukasi bagaimana cara menabungnya. Nah kembali lagi nih kita ngomongin tentang super app-nya kan. Tadi kadang beberapa kendala yang memang kita hadapi saat mau menabung kan pengen jajan-jajan itu tuh. Nah kalau misalnya di super app ini kan ada layanan online antar makanan, pesanan makanan dan minuman ini. Itu juga bisa ada promo-promo dan diskon gak sih Mas? Iya, nah ini DNA airline-nya terus ke bawah ya ke semua layanannya AirAsia. Jadi termasuk pesan antar makanannya AirAsia Food. Tadi mungkin sempat lihat ada videonya yaitu sudah pasti secara harga pasti value for money. Ya, jadi hot deals, whatsoever promotions yang customer pasti penasaran loh tertarik. aku nyobain Sungguh hasilnya. penasaran, Abis ini boleh juga aku dicoba. mau download. Ya, so Jadi ada banyak kemudahan juga ya yang bisa Pastinya. didapatkan. Tentunya banyak banget kemudahan yang bisa kita dapatkan di super app ini. Dan itu tadi perbincangan kita, mari kita berikan tepuk tangan nih. Seru banget ya, tadi kita ngobrol-ngobrol dengan ketiga narasumber mengupas tuntas nih ya tentang bagaimana sih kita bisa traveling tapi nggak boncos gitu. Dan juga kita bisa mengatur, merencanakan biar saat traveling tuh bisa lebih siap gitu dengan menggunakan super app tadi. Nah sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab buat para audiens di sini. Silahkan yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita boleh ajukan tangannya, angkat tangannya, sebutkan namanya siapa dan Bapak Ibu sekalian bisa sebutkan juga ingin bertanya kepada siapa dan apa pertanyaannya. Kita membuka sesi tanya jawab, boleh Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan untuk mengangkat tangan silahkan Ibu yang di depan, mikrofonnya akan diberikan oleh panitia kami. Untuk Ibu yang ada di depan. Oke, silahkan Ibu ingin bertanya kepada siapa? Namanya siapa Bu? Perkenalkan saya Aini, saya tertarik sekali dengan Mbak Wina ya, Teh Wina. Kelihatannya memang masalah uang ini kan masalah psikologi ya. Nah ada tips-tipsnya nggak sih Teh Win, bagaimana cara kita berhadapan dengan uang? Kemudian kalau apps-nya sih saya udah download ya, jadi skip aja. Kemudian satu lagi mungkin Mbak Anit juga sama. Semua orang itu kan selalu ada latar belakang. Artinya alam bawah sadar kita kan yang sebenarnya mengendalikan kita. Nah dari sisi Mbak Andin dengan travelingnya ada memori apa sih atau apa sih dasar Mbak Andin suka sekali dengan traveling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Mbak Ini. Aku langsung jawab Silakan ya. langsung saja Teh. Memang jadi ada irisan antara finance dengan psychology, jadi namanya behavioral finance. Kalau finance itu kan angka ya Mbak ya, angka tuh ya saklek aja gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2, mau diapain lagi, nggak bisa diapa-apain. Kalau uangnya ada 200.000, kita mau beli barang 500.000, ya udah nggak bisa gitu. Tapi kan kenyataannya mengambil keputusan nggak kayak begitu si manusia ini. Si manusia ini akan bilang, uangnya 200.000, harga barangnya 500, aduh sisa 300, masa nggak bisa sih gitu cara berpikirnya manusia ini. Nah jadi akhirnya kalau buat aku di personal finance itu, langkah pertama itu adalah harus belajar dulu menerima kenyataan. Nah kalau kita udah ditulisin tuh bener-bener ada formulirnya ya, kalau belajar keuangan bareng aku tuh ada formulirnya yang harus diisi, daftar harta kita kayak apa, daftar utang kita kayak apa supaya terpampang nyata gitu bahwa sebenarnya peta kekuatan keuangan kita tuh seperti apa. Akhirnya kan sebetulnya wisdom zaman dulu kayak jangan besar pasak dari tiang itu kan sebetulnya masih berlaku sampai akhir zaman gitu. Tapi untuk bisa mencapai itu butuh satu kesadaran penuh dulu dari kita bahwa iya ya ternyata kalau penghasilan 5 juta ya nggak bisa gaya hidupnya kayak orang yang gaji 10 juta. Kalau penghasilan 10 juta ya jangan bilang pengeluarannya mau 30 juta dong. Nah yang kayak gini-gini yang harus dibalikin lagi ke kesadaran dasar bahwa ya aku mau nerima dulu kenyataan hidup aku tuh seperti apa. Kalau dianya halu gitu, mungkin bahasa psikologinya bukan halu ya, delusi ya.
agak susah ngomong masuk keuangan kalau buat aku. Jadi kalau ada yang kayak gitu, misalnya aku lagi pergi ke perusahaan-perusahaan besar gitu ngomong sama HR-nya, aku ngecek dulu ini isunya apa, karena kadang-kadang mending masukin motivator aja dulu. Karena nggak bisa kalau orangnya nggak mau nerima kenyataan, materi aku nggak masuk. Gitu. Nah kalau itu udah jalan, baru kita bisa membuat kondisi-kondisi yang mengatur dia terkondisikan menjadi disiplin. Itu banyak triknya yang bahkan pakai aplikasi juga bisa dilakukan. Supaya nabungnya lebih automated, itu bisa dilakukan. Tapi balik lagi ujungnya, menerima dulu kenyataan hidupnya seperti apa untuk bisa dapat solusinya gitu. Oke. Lanjut Mbak Andin, silahkan. Sebenarnya aku ingin memberi tanggapan dulu karena itu benar banget, dan beberapa waktu yang lalu tuh sebenarnya mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu lah, akhirnya tuh aku sempat ikutan karena ikutan satu akademi psikoterapi. Di dalamnya tuh ada satu kelas yang namanya Psychology of Money, dan itu benar banget karena ternyata walaupun bendanya itu adalah uang, ternyata kayak cara orang memandang uang tuh sangat-sangat berbeda tergantung dari seperti apa dia dibesarkan. Dari kecil dia tuh seperti kayak ya uang tuh apa gitu untuk dia, itu sangat-sangat akan jadi berbeda gitu untuk setiap orang. Anyway, kalau ngomongin mengenai kenapa sih aku suka traveling gitu ya. Jadi kalau kebetulan ayah ibuku tuh juga mereka orangnya cukup fun gitu ya. Mereka kayak pacaran 8 tahun, yang pergi kemana-mana, terus punya anak, terus mereka juga ya seneng banget yang kayak mereka kesenangannya tuh road trip kalau mereka. Jadi yang kemana-mana tuh naik mobil. Karena buat mereka selama di mobil itu adalah suatu pengalaman dan pembelajaran baru lagi gitu. Nah mungkin aku juga gak inget secara detail dari aku umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Mungkin yang inget baru pas remaja-remaja gitu seperti apa rasanya. Tapi begitu aku lihat foto-fotonya aku inget rasanya gitu. Bahwa rasanya seperti ini, dan ternyata aku juga banyak sekali belajar dari traveling. Nah aku merasa dengan aku traveling bersama suamiku, aku seperti bisa mengenal dia lebih baik. Dia juga lebih baik kenal denganku gitu ya. Jadi mungkin gak semuanya lovey-dovey, justru berantemnya itu membuat kita jadi kenal satu sama lain. Karena apa nih berantemnya gitu, apa yang ternyata saya masih emosi. Kemudian anak-anakku pun juga jadi jauh lebih bisa belajar gitu dengan traveling. Kayak budaya ngantrinya, budaya bayar ini, bayar itu, pesan sendiri ininya, rapihin baju, atau naik liftnya gimana caranya, itu kan semua belajar gitu. Nah itu yang satu hal yang aku suka banget dari traveling itu adalah tentang belajar dan pengalamannya. Oke, menarik sekali. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Kita masih membuka sesi Q&A lainnya. Silahkan untuk bertanya, mulai dari ibu yang di depan terlebih dahulu. Sebutkan nama, ini bertanya kepada siapa? Saya dengan Nita, nanyanya ke Mas Arbi karena belum download. Tapi buat menyemangati teman-teman yang ada di sini. Jadi tadi yang super apps itu tadi sih kayaknya sempat dengar udah lengkap tuh di Bali. Tapi selain di Bali, maksudnya di Indonesia maupun di luar Indonesia yang super app-nya udah sangat lengkap itu di mana sih gitu. Makasih. Silahkan Mas Arbi langsung menjawab. Ya, terima kasih Mbak. Malaysia kan headquarter kami itu udah paling lengkap ya. Bahkan di sana ada Ikhlas namanya. Jadi buat donasi zakat itu juga bisa di AirAsia. Ya, udah. Jadi benar-benar total super app sih kalau udah di Malaysia. Memang sistemnya memang roll out-nya nanti setelah Malaysia udah terbilang sukses baru ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ada juga AirAsia Health. Jadi kalau nanti butuh operasi harus di luar negeri, kebutuhan ya medis, itu juga nanti ada aplikasinya, ada layanannya di AirAsia Super App. Indonesia tadi kita masih berfokus di 2 titik nih, Jakarta dan Bali. Karena balik lagi travel resource kami banyaknya di 2 titik ini, tapi tidak menutup kemungkinan destinasi pariwisata lain itu akan kami targetkan juga. Oke. Jadi soon ya akan menyebar ya ke seluruh kota di Indonesia. Ya. Jangan lupa di download ya aplikasinya. Itu yang paling penting, dicoba dulu nih ya super apps-nya. Oke, boleh tadi ada lagi pertanyaan untuk Bapak yang di tengah. Silahkan sebutkan namanya, ingin bertanya kepada siapa? Nama saya Ricky, saya ingin bertanya tadi Mbak Teh Wina
nyebutin kalau kalau apa namanya traveler hindari namanya pinjol. Sementara kan sekarang kayak aplikasi-aplikasi itu ada namanya pay later gitu ya. Apakah itu termasuk yang harus kita hindari? Sementara kadang-kadang pay later itu lagi gencar di ini mungkin karena apa berhubungan juga dengan investasi P2P kali ya yang B2B yang mereka apa customer ke bisnis, bisnis ke bisnis gitu yang sehingga pay later itu zaman sekarang tuh makin gencar di semua apa kayak mungkin nggak tahu ya apa Asia Super App itu udah ada apa belum apa nanti akan mengikuti gitu kayak aplikasi apa online travel agent yang lain kan mereka gencar sekali pay later ini disusupi dengan promo-promo sehingga orang tuh oh gampang kok liburan pakai pay later. Apakah kita harus tetap menghindari itu juga? Sementara kan anak-anak muda sekarang yang tren dengan sebutan healing itu kan ke Bali apalagi ya orang kalau udah bilang healing tuh pasti ke Bali gitu. Itu buat Teh Wina sama sekaligus AirAsia mungkin bisa menjawab juga. Terus sama Mbak Andin, pernah nggak sih biasanya kalau merencanakan liburan itu sudah di planning atau misalkan oh ada promo atau deal tertentu sehingga liburannya mungkin bergeser atau tiba-tiba jadinya liburannya ke sini mumpung promo gitu atau gimana? Terima kasih. Oke, silakan untuk Teh Wina menjawab. Gini, pay later itu sebetulnya banyak kan macam-macam ya di masing-masing app tuh pay later tuh beda-beda. Tapi yang aku tahu pay later itu beda sama pinjol. Pay later itu cenderung seperti credit card, charge card aja. Bedanya adalah dia punya fee bulanan, ya kan? Jadi ya bagian dari konsekuensinya kalau mau ngambil servisnya pay later berarti harus bayar si charge bulanannya itu. Belum jadi bunga nih, baru chargersnya aja, baru kayak fee yang harus dibayar dulu. Berarti kan itu udah ada ongkosnya, bunga itu adalah ongkos, tapi ini fee di luar bunga loh yang harus disiapin. Aku gak ada masalah kayak punya kartu kredit ada iuran tahunannya gitu kan gak masalah. Tapi balikin lagi, perlu banget apa enggak gitu. Di beberapa kasus memang ada yang mau pakai tapi memang supaya tahu aja pokoknya jadinya setiap bulan karena nanti dia mau reimburse kantor misalnya. Aku ada temen yang memang pakai pay later dari super app lain gitu ya misalnya yang memang dia masukin aja gak masalah. Tapi memang ternyata itu untuk buat dia traveling itu dia charge ke kantor abis itu. Ya no issue dong kalau gitu ceritanya ya. Tapi dia sadar bukan bunga yang dibayar, fee-nya dia harus bayar. Nah pay later di setiap aplikasi itu beda-beda mas. Nah yang aku sering lihat seperti itu yang harus hati-hati sekali adalah terutama pinjol. Kenapa? Karena dia cenderung jangkanya sangat pendek, kadang-kadang 7 hari, 14 hari. Tapi yang isunya tuh gini, kalau kamu nggak bayar utangnya tanggal 1 jam 12 siang, nanti jam 2 siang bunganya naik loh 50% gitu. Nah yang kayak gini yang berbahaya. Jadinya kalau udah kayak gitu aplikasinya menjadi predatory inclusion. Kalau udah kayak gitu kan orang selalu menggawangi soal financial inclusion. Aku ngeliatnya kalau udah kayak gini udah bukan financial inclusion, udah financial predatory kalau udah kayak gitu. Jadi berhati-hati offer tuh akan ada terus sepanjang zaman. Promo tuh akan ada terus sepanjang zaman. Kita yang harus memilih mau pakai servisnya yang mana. Sehingga dipilih-pilih mana yang bisa dipakai, mana yang enggak. Kalau memang mau dipakai pun gak masalah tapi dengan kesadaran memang dipakai kayak kartu kredit. Dia charge card aja di akhir bulan lunasi sampai habis. Jangan dibiarin ada saldonya. Mungkin bisa dibahas mas. Mas Arbi? Iya kalau dari sisi bisnis ya ketika itu memang ada marketnya itu kami pasti capture. Apalagi kalau nggak salah ini hype-nya itu dari masa pandemi kali ya. Terus kemudian yang pay later service ini ada. Kalau dari sisi airline di sebagian segmen udah ada. Tapi kalau yang bisnis delivery kayak tadi ya food, ride itu memang belum ada. Kita masih statusnya wait and see. Karena tadi ya benar Mbak, kami pun dari sisi platform harus berhati-hati. Siapakah pay later provider yang bekerja sama dengan kami. Ya sudah pasti kalau di level AirAsia kita pasti akan pilih partner pun yang kredibel ya. Jadi customer experience pun masih terjaga. Karena di mana memang ada sih customer experience-nya mau kita jaga dengan opsi pembayaran lain gitu ya. Di sini konteksnya pay later. Tapi tadi kami pun mau jaga experience-nya agar tidak kecewa ketika menggunakan opsi pembayaran tersebut sih. Oke. Itu jawaban dari saya. Baik, Mbak Andin
untuk menjawab pertanyaan tadi? Iya, mengenai perubahan rencana yang mendadak itu sering. Sering, tapi ya tidak seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Biasanya kan pasti kalaupun misalnya dapat tiket yang hot deal gitu, biasanya kan pasti kayak berapa bulan sebelumnya kan. Karena nggak mungkin periode terbangnya di sekian minggu berikutnya gitu. Tapi ya biasanya ya kita tanya dulu sih ke kitanya, kalau misalnya kitanya kepengen ya baru bisa terjadi perubahan rencana itu. Baru kemudian perubahan rencana kan bukan hanya rencana destinasinya, tapi berarti di sananya kayak seberapa lama, mau ngapain aja, akomodasinya segala macam kan jadi berubah semua tuh. Makanya tadi kayak Mbak Wina bilang itu bisa terjadi dari 2 hal. Yang pertama kita nyiapin dulu, yang kedua kita goalnya dulu gitu. Nah baru dari situ kalau misalnya tiba-tiba berubah rencananya berarti kita tahu apa yang dibutuhkan dan kita punya waktu seberapa lama untuk mengumpulkan gitu. Baik, dan nampaknya itu menjadi jawaban untuk pertanyaan terakhir di sesi Q&A kali ini. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan saya punya kabar gembira nih buat seluruh penanya yang tadi berpartisipasi dalam sesi Q&A karena akan mendapatkan voucher point dari AirAsia. Wow, udah bertanya, dapat jawaban, dapat hadiah juga lagi. Nah nanti vouchernya bisa diambil kepada panitia ya. Nanti ada panitia di belakang, di situ teman-teman bisa mengambil vouchernya. Oke, terima kasih kepada para narasumber telah hadir dan juga telah menjawab ya banyak sekali pertanyaan tadi. Boleh kita maju ke depan untuk mendokumentasikan terlebih dahulu sesi yang spesial ini. Silahkan untuk berada di depan meja. Untuk tim fotografer silahkan bersiap untuk mulai berfoto. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, 1, 2, 3. Siap. Sudah untuk semuanya? Sudah, terima kasih. Silakan untuk para narasumber duduk kembali. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian yang telah menyaksikan sesi penutup kali ini. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada para tamu hadirin sekalian bahwa dapatkan cashback Rp500.000 setiap pengajuan Permata Shopping Cart yang disetujui. Pengajuannya hanya berlaku saat World Wisdom 2022. Tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian juga dapatkan cashback Rp1 juta setiap pengajuan Permata Black World Mastercard yang disetujui. Pengajuan hanya berlaku juga saat World Wisdom 2022. Kemudian ada juga AirAsia Cards bagi-bagi tiket penerbangan ke domestik atau ASEAN. Setiap pengajuan AirAsia Cards yang disetujui. Kemudian juga ada lagi dapatkan 21 kali AirAsia Points plus cashback 50% setiap Anda transaksi di AirAsia Super Apps menggunakan AirAsia Cards. Wah, banyak sekali ya. Itu tadi yang bisa didapatkan dan dengan berakhirnya kelas ini maka berakhir pula juga rangkaian acara World Wisdom 2022 Mindfully Recover dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir baik secara virtual maupun juga yang hadir secara langsung di sini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada sponsor dan partner yang telah mendukung penuh World Wisdom Mindful Recover 2022. Kami ucapkan terima kasih kepada GNA Group, Sinar Mas Land, Paramount Land, Ashmore Asset Management Indonesia, Astra Life, Batavia Prosperindo Asset Management, BNP Paribas Asset Management, kemudian Dana Reksa Investment Management, Espring Investments, Mandiri Investasi, Manulife Asset Management Indonesia, Trimegah Asset Management, Schroders, PT Pixel Komunitas, PT Dragon 9, PT Palmi Rafa Mandiri, Gift to Go Promotion, PT Trio Warna Gempita, PT Cahaya Baru Mulia, kemudian PT City Vision, PT Scaling Service Indonesia, Kumparan, Salvo Creative Agency, AirAsia Rewards, Samsung Business Indonesia, PT Alternative Media Group, PT City Vision, Bumrungrad International Hospital, Vitalife Scientific Wellness Center, Esperance Integrative Cancer Clinic, Mandaya Royal Hospital Puri, kemudian Kata Data, Brava FM,
Cosmopolitan FM, Hard Rock FM, iRadio, dan juga Trax FM. Terima kasih kepada seluruh sponsor dan juga partner yang sangat banyak sekali. Kita tepuk tangan juga, ini adalah sesi terakhir. Terima kasih, dengan demikian berakhir sudah sesi kali ini. Saya Rizka Andalina pamit, sampai jumpa tahun depan. Ini